Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Rick Warren lewat sebuah buku yang dia tulis berjudul The Purpose Driven Life tahun 2002 mengatakan demikian. Kita diciptakan karena rencana Allah untuk tujuan tertentu. Apa yang dikatakan dan dituliskan oleh Rick Warren ini menegaskan kembali apa yang Yesus katakan di dalam Injil hari ini. Yesus merespons pertanyaan dan jebakan orang-orang Farisi tentang perceraian dengan menekankan kembali rencana dan kehendak Allah sejak awal mula. Rencana Allah jauh lebih berwibawa daripada hukum Musa yang dipakai oleh orang-orang Farisi sebagai dasar argumentasi mereka. Persatuan antara seorang pria dan wanita di dalam satu perkawinan tidak bisa didekati secara hukum manusia semata. Perkawinan itu bukan hanya kesepakatan antara seorang laki-laki dan perempuan yang kemudian diteguhkan oleh hukum manusiawi, tetapi merupakan kehendak Allah sejak semula. Hukum Musa atau hukum manusiawi manapun itu dibuat karena ketegaran hati manusia itu sendiri. Karena ada maksud-maksud tertentu di sana. Tetapi sekali lagi, sejak awal mula, ketika Allah menciptakan manusia, Tuhan menghendaki adanya kesatuan antara seorang laki-laki dan perempuan di dalam perkawinan itu. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, pandangan Yesus di dalam Injil hari ini nampak radikal dan cukup berat di mata para murid, sehingga mereka merasa lebih baik hidup membujang saja, tidak harus menikah. Dan hingga saat ini pun masih banyak orang yang merasa berat dan mempertanyakan sifat perkawinan Katolik yang tidak terceraikan itu. Atau dalam bahasa lain dikatakan indisolubilitas dari satu perkawinan. Perkawinan Katolik itu satu dan tidak terceraikan. Monogami dan indisolubilitas dipegang teguh oleh Gereja Katolik. Satu, monogam dan tidak terceraikan oleh apapun kecuali oleh kematian. Menjawab keberatan dan keraguan ini, Yesus menantang para murid dan kita semua untuk melihat perkawinan dan bahkan seluruh hidup kita di dalam kerangka kehendak Allah, bukan kehendak atau rencana kita manusia. Karena itu, sekali lagi Bapak Ibu yang terkasih, Allah pasti menganugerahkan kekuatan kepada kita, kepada Bapak Ibu, untuk menjalani hidup perkawinan betapapun banyak tantangan yang akan sedang dan terus dialami oleh Bapak Ibu, saudara-saudari yang membina rumah tangga.
Tapi sekali lagi, sejak awal mula, Tuhan menghendaki perkawinan itu menjadi satu dan tidak terceraikan. Dan kalau satu perkawinan dibangun di atas dasar dan kehendak Tuhan, walaupun Bapak Ibu mengalami begitu banyak tantangan, pasti Tuhan memberkati rumah tangga Anda sekalian. Maka mari kita merenung bersama hari ini dan bertanya pada diri sendiri, apa rencana Tuhan atas hidupku saat ini? Apa tantangan yang saya hadapi dalam menjalani rencana Tuhan itu? Dan Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, umat Tuhan yang membangun perkawinan kudus, apa rencana Tuhan yang indah untuk perkawinan Bapak Ibu? Saya sangat yakin dan percaya Tuhan pasti memberikan keindahan itu di dalam setiap perkawinan. Walaupun memang Bapak Ibu mengalami sekian banyak tantangan, tapi jangan pernah mundur. Karena Tuhan yang menyatukan, Tuhan yang mengasihi, dan tetap mempersatukan Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.